Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Biridullah ta'ala bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa Wa sallim ila alaih. hadrati arwahi jami awliyaillah ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha wa min jambiha ila sunnatiha barriya bahriya wa ila hadrati arwahi abaina wa ummatina wa ikhwanina wa ikhwatina wa jaddina wa jaddi jaddatina wa liman istama'naha wa nabi wa ila arwahi masyayikhina wa asadidina wa alimina wa khususan ila hadrati ruhi muallifi hadal kitab syukulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qala al-mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fiikum bitarain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tidak menjadikan kita bosan mengaji, menjadikan kita semangat dalam mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kali ini kita akan membahas ancaman orang yang kencing tidak dibersihkan. Sangat penting. Sangat penting sekali. Ini mari nguyah kudu cewek. Diancam ya. Diancam ya Kanjeng Nabi, diancam ya Allah Subhanahu wa taala. Geng. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ta'aka ceritake saking Abi Hurairah. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala ngucap sapa Abi Hurairah kunna namsi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kuna ana sapa ingsun ana iku namsi mlaku sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamarorna mongko nglewati sapa kita ala qabraini ing atase kuburan loro. Faqama mongko nuli mandheg jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Fakumna mongko milu jumeneng sapa kita ma'ahu sertane. Fakumna mongko milu mandheg sapa kita ma'ahu sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala mongko dadi apa launuhu rupa kulit dadi rubah apa launuhu kulite Kanjeng Nabi. Ngene. Pajala mongko dadi rubah apa launuhu rupane ya taghayyaru. Pajala mongko dadi apa ya taghayyaru hale rubah sallallahu alaihi wasallam. Pakulna mongko matur sapa kita malaka ya Rasulullah, maono apa laka dateng panjenengan ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi amma tasmauna, ana to krungu sapa sira kabeh ma ing barang asma'u kang wis krungu sapa ingsun. Pakulna mongko matur sapa kita amadzaka ya Nabi Allah, wonten napa dateng panjenengan wahai Nabi Allah, qala hadan rajulan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi hadani rasulani utawa iki wong lanang loro yu adzibani den siksa karone fi kuburi ma ing dalem kubure adaban kelawan siksa sadidan kang di dampin hayyinin rajulani iku la yastanzihu ora tau cewek minal bauli saking kencing makanal akharu lan ana sapa al akharu sakliyane rajulane iku yudi senengane nglarakno annasa ing manungsa bilisani kelawan lisane rajul. Wayamsi lan mlaku bainahum ing dalam antarane kaum binami mati kelawan ubah utawa ngrasani wong namimah adu-adu
namimah, adu-adu. Ngerti adu-adu apa dia? Kemudian mongko Kanjeng Nabi nyuwun bijari data ini kelawan pelapah kurma loro pelawan pelapah loro min jaro idin nakhli saking pelapah kurma. Pacala mongko dadekake sinten Kanjeng Nabi iku dikul likobrin ing dalem saben-saben kuburan wahidatin kang siji. Kulna matur sapa kita wahal yang fa'uhum dalika. Ana to bisa manfaati pelapah loro mau mengkono-mengkono pelapah loro mau Kanjeng Nabi jam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am yo yukhaffifu bisa ngringanno anhuma saking kuburane wong loro iku mang mata rotbata ini selama pelapah kurma itu teles karu-karu. Di sini menerangkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami melewati dua kuburan. Di Abi Hurairah itu melaku karo Kanjeng Nabi, akhirnya lewat di suatu kuburan. Nah, kuburan ini dua kuburan, dua orang laki-laki. Taqama fakum nama waja'ala launu yataghayyaru hatta ra'atakum muqamisi fakul nama laka ya Rasulullah. Akhirnya kita ini, akhirnya Rasulullah itu berhenti. Nabi Muhammad berhenti. Dan rupa kulitnya Rasulullah itu sampai berubah. Gamisnya Rasulullah yang berada di lengannya itu sampai bergerak-gerak. Kami bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala amatasma'una ma asma'. Apakah kalian semua tidak mendengar terhadap apa yang saya lagi dengar? Aku lama madzaka ya Nabi. Apakah itu ya Rasulullah? Qala hadzani rasulani azibani fi kuburima adzaban sadida. Di sini ini ada dua orang laki-laki yang disiksa di dalam kuburannya dengan siksaan yang sangat berat. Dzambin hayyinin, sebab dosa yang sangat dosa yang enteng. Ini. Nah, terus Kanjeng Nabi mengatakan qala kana ahadu malayastansiu minal bauli wa kal akharu yudinna sabilisani wa yamsi bainahum bin namimah. Nah, sebabnya apa? Nomor satu, orang ini disiksa di dalam kubur goro-goro kalau kencing itu nggak pernah cewek. Bisa dipaham ya? Kencing nggak pernah cewek. Pak Budi paham ya? Kencing nggak tahu cewek ya? Kula cewek. Cewek ya. Oke. Jadi ancamane wong uyuh gak tahu cewek, iku besok nang kuburan disiksa karo malaikat. Hanya suka menggunjing terhadap orang lain. Lisannya itu suka membicarakan aib orang lain. Dia itu selalu di mana-mana keliling itu menyebarkan berita-berita hoak, cara kasaran lah. Berita hoak, berita bohong. Nah, dia suka ngerasani tonggo, ngerasani konco, jemooh. Pokoknya ngalor ngidul itu galek bolo bisa ngerasani wong sebenarnya intinya. Jak gunem karo wong. Terus Kanjeng Nabi itu meminta kepada sahabatnya, coba kamu ambilkan pelapa kurma, dua pelapa kurma. Pelapa kurma ini yang dua-duanya masih basah. Akhirnya yang satu ditancapkan kepada kuburannya wong sing gawe ning nguyah gak cewek, sing sitok ditancap nang kuburane orang yang suka namimah adu domba terhadap orang lain. Sahabat ini bertanya, kulna wahal yang fa'uhum dalik. Apakah ini bisa bermanfaat ya Rasulullah? Jawabnya Rasulullah benar. Iya, itu bermanfaat selama pelapa kurma itu masih basah. Jadi selama pelapa kurma itu basah, orang ini siksa kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bagaimana orang yang berada di alam kubur itu mendapatkan keringanan siksa gara-gara
ditancapi pelapa kurma oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru pelapa kurma ya. Apalagi kalau dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan sholawat. Ya, jadi paham ya? Nggih. Nah, ini kan termasuk menunjukkan bahwa pelapa kurma saja itu bisa meringankan beban, meringankan siksa yang berada di alam kubur, apa meneh wacaan Al-Qur'an. Gitu loh. Intinya itu karena satu, orang disiksa di dalam kubur itu mergo nomor siji, nek nguyuh gak tahu cewek. Ini kan banyak terjadi. Saya itu lihat di Nyun Sewu, bukan ngerasani, memang kenyataan. Kadang-kadang nguyuh, kencing di jalan, besok di alam kubur. Gara-gara kencing itu tidak cewek. Kalau manusia kencing nggak cewek, itu ancaman sangat berat, siksa yang sangat pedih di alam kubur. Nih, terus yang nomor dua, domba ngerti bagaimana puasa ini kan bulan Ramadan ini kita tidak boleh adu domba. Termasuk salah satu amal yang bisa menghapus pahala puasa orang Ramadan. Jadi adu domba, namimah, ini termasuk bisa menghapuskan pahala puasa di bulan suci Ramadan. Sekarang kan bulan Ramadan, makanya di dalam hadis kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atsh. Banyak orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan, tapi fakta di lapangan dia suka mengadu domba. Nah, orang semacam ini puasanya tidak akan mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini penting. Ya, misalnya apa? Awak dhewe puasa itu di bulan suci Ramadan, yang kita inginkan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di nomor satu, nek nguyuh kudu cewek. Nomor loro, ojo suka mengadu domba orang lain. Nomor telu, kesimpulan hadis ini, bahwa orang yang berada di alam kubur itu siksanya bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala goro-goro pelapa kurma. Nah, ini kan yang menjadikan sebab sampai sekarang orang-orang mati itu ditaburi dengan bunga. Nggak tulung aku ngono ya. Nggih mesti. Ditaburi dengan bunga. Saya kan di Indonesia tidak ada pelapa kurma. Ono kurma tapi kurma nonggone ampel itu sih ono kurma tadi. Ono kurma tapi kan ya jarang buah-buah kurma di Indonesia itu kan jarang bisa berbuah. Ya ada yang berbuah tapi bisa dihitung. Makanya digenteni Pelapa kurma bunga itu. Ya, pelapa kurma saja itu bisa meringankan beban, apalagi bacaan ayat suci Al-Qur'an. Ini dasar ini rawahu Ibnu Hibban. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sekarang terus, saya tanya. Ya. Pun penjelasan itu tuntas toh? Ya, ini satu hadis selesai. Sudah. Nah, terkait dengan membersihkan najis setelah buang air kecil tadi ya. Ya. Itu dilakukan dengan apa saja, Ustaz? Bisa dilakukan dengan apa saja? Air, lalu apa itu? Nah, nomor satu adalah dengan air. Kalau tidak ada air, harus memakai benda-benda yang keras. Benda-benda yang keras. Batu. Tapi dengan catatan, benda keras ini benda yang suci. Dan bukan benda yang dimuliakan. Maksudnya benda yang dimuliakan ini benda yang dimakan. Contohnya begini. Contohnya gini. Cewek, nggak ada air, dadakno di peperi dengan makanan yang sudah mengering, contohnya gemblong. Ngerti gemblong ya? Kenapa? Atau pakai gemblong itu kan basa Lamongan, nek basa Surabaya apa tetel. Tetel kan tetel ya. Ketan dideplok. Kayak gethuk iku. Nah, iku lek goreng kan alot iku atos.
Nek Itu enggak boleh itu. Buat paper enggak boleh itu. Pakai berarti yang batu, pakai tanah yang keras, yang suci. kalau sekarang Tapi kan tidak boleh dengan kebanyakan oke. tisu. Oh, Tisu, tisu. terus nanti lah tisu. Kalau tisu itu memang kalau di mana ini di daratan, Nggih. ini kan enggak ada. Yang ada kan yang biasa terjadi itu kan di pesawat. Di pesawat. Memang ada pendapat yang lain mengatakan hal semacam itu, tapi itu kalau saya pribadi tidak memakai pendapat itu karena itu dilakukan dalam keadaan darurat. Hmm. Di tempat-tempat Darurat saja yang tertentu yang tidak tertentu. ada yang bisa ya memang ada memang pendapat semacam itu ada. Cuma saya pribadi kurang kurang serg dengan pendapat itu yang lebih baik ya pakai batu, pakai tanah yang keras maksudnya ya. Kalau pakai itu ya saya kurang kurang serg. Memang ada lah. Atau pakai Cuma pakai air, misalkan dalam pakai perjalanan air kan ya. bawa bawa air minum boleh tuh. Ya, mungkin itu sudah campur itu. Kecuali air yang minum mineral yang baru langsung dari gunung langsung ngambil itu belum belum kecampuran apa-apa itu. Nggih, nggih, nggih. Campuran apa-apa. Tapi ada yang mengatakan bersuci memang suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya kayak itu kan kayak duduk kelopot teh, cewek nguyang gawa kopi ngono kayak rapi. Gawa teh. Lah pliket nih. Diru, dirubuk semut. Dirubuk semut. Ada lagi saya pernah dengar Kembali. Ustaz. Ya, gimana? Napa dilanjut riyen? Ya monggo kalau mau tanya monggo. Masih kaitannya dengan buang air kecil. Ya, Saya pernah dengar di sebuah pengajian itu yang mengatakan begini, buang air nek karo ngadeg. halo, Halo, halo. halo. Ini Aduh, kok koneksinya nggak jelas. Halo, suara jenengan masih ada. halo. Halo, halo. Aduh, Sinyalnya ngendap-ngendap ini sinyalnya. nggih. Niki Halo, gara-gara PSBB niki. halo. Halo, halo. Waduh. Halo. Sinyal nggak jelas Pak. Nggih, Sinyal nggih. nggak jelas. Sudah connect lagi. Gimana? Bisa diulang, bisa diulang, bisa diulang. Kalau kita kencing berdiri itu katanya percikan air kencing yang ke kaki menempel di kaki kena kaki itu menjadi siksa. Nah, pertanyaannya Najis ya, apakah najis. langge? Pertanyaannya apakah memang harus wajib jongkok? Memang kencing berdiri itu kencing berdiri. Kencing duduk itu adalah anjuran dari Nabi Muhammad. Dalam Nggih. kitab fikih disebutkan wa yukrohu ayyabula iman. Dimakrohkan orang itu kencing sambil berdiri. Oh, makro. Jadi kencing berdiri itu hukum. Aduh. Ini dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, Mabadu Fikih, kitab dendean, enggak usah kitab fikih. Kita dendean. Awak ada ngaji dendean. Ngaji dendean, enggak usah ngaji dukur-dukur ngaji dendean. Wa yukrohu ayyabula iman. Jadi termasuk makronya kencing itu adalah kencing sambil berdiri. Wa yukrohu ayyabula iman. Di antara makronya kencing itu adalah kencing sambil berdiri. Itu makro hukumnya makro. Masalahnya saya sering kali bertemu tempat kencing di masjid itu Ya, berdiri. Tempatnya berdiri memang, betul Iya. itu. Saya sendiri kurang cocok itu. Banyak di Surabaya masjid-masjid tempat kencing itu berdiri. Kadang masjid yang levelnya masjidnya besar-besar itu banyak. Ya, Tapi itu adalah makro. berdiri, gitu loh. Itu adalah makro. Jadi Sunahnya itu sambil jongkok.
sebetulnya hadis ini wajib jongkok apa itu? Sunnah. Oh, ya ya ya. Jadi kalau apa itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Di sunnah kencing untuk duduk, ya, untuk duduk ya. Nah, kenapa kok duduk itu? Ini dalam hadis yang lain diterangkan. Saya baca dulu ya. Maqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marrah. Jikalau kalian semua hendak jikalau kalian semua kencing, maka hendaklah kalian memijit dakar atau kemaluan itu 3 kali. Kencing itu duduk. Kalau duduk itu bisa teratur keluarnya, bisa apa itu? Metu kabeh ngono lho, cara kasar. Tuntas. Nah, tuntas. Nah, itu kata Rasulullah, falyantur dzakarahu salasa marrah. Maka pijet-pijetlah sampai 3 kali. Mijet-mijet sampai ping 3. Mijet-mijet sampai 3. Biasanya wong kadang-kadang ambil berdehem. Itu kalau dalam fikih memang ada anjuran untuk berdehem. Dehemnya itu bukan dehem karena dehemi konco, tapi untuk mengeluarkan sisa-sisa air kencing ini supaya tuntas habis. Boleh kalau nggak habis, biasanya itu kalau sudah pakai mohon maaf pakai celana itu kadang-kadang masih merembes. Keluar lagi. Ya, keluar lagi. Itu makanya sunnah. Pokoknya yang diajarkan Rasulullah itu pas dengan kesehatan. Nggak ada yang nggak sesuai dengan apa yang penemuan para dokter, itu nggak ada. Semuanya sesuai dengan apa yang menjadi penemuan ilmiah para dokter. Rasulullah menganjurkan untuk duduk, itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Air kencing yang kita keluarkan itu insya Allah keluar semuanya tuntas dan disuruh mijet-mijet 3 kali. Pijet-pijet biar semuanya itu keluar. Bisa dipaham? Nggih. Paham ya? Terus gimana ini? Ada lagi? Ada yang tanya? Saya teruskan ya. Karena ini kan bahasanya satu adalah kencing, cewok. Dan orang yang nggak cewok ini ancamannya disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kubur, ancaman yang sangat itu ancaman yang sangat padahal goro-goro ngono cewek tok lek sepele ya. Hanya sepele kan. Makanya Rasulullah kan mengatakan si dambin hayyilin. Di dosa yang sepele kaya enteng. Tapi menjadikan manusia ini mendapatkan siksa di alam kubur ya goro-goro nguyuh ora cewek. Apa meneh kadang nguyuh mek ngadeg bisa. Pinggir dalan. Nguyuh pinggir dalan ora cewek. Nah, orang-orang di Surabaya ini kan banyak ngenyum sewu, orang kok ngerasani ya. Nah, fakta di lapangan. Jadi kadang-kadang sungker melantur ngono ya. Orang zaman sekarang ini ngeremeno ngaji ya, Ustaz. Iya. Kayak ngerem melantur ngono ya. Nggih. Ya kenyataan. Terus, sih, kenyataan. Iya. Ya seperti halnya kenyataannya saya sering siaran langsung di Facebook. Kalau saya siarannya itu siaran joget, banyak yang nonton. Tapi lek ngaji, aras-arasen, eman kuota datae. Kesinggung iki. Buat singgung, niki kenyataan. Kenyataan ya. Saya menekankan saya menekankan buat khususnya kawan-kawan sekomunitas dengan saya. Ngaji itu penting supaya ngerti mana yang baik, mana yang tidak. Loh, kenapa kok diremehkan? Saya itu sebetulnya miris gitu loh, Ustaz.
Ya enggak apa-apa, Ya, itu hak masing-masing. ya aja ngono ya ngono tapi aja ngono terus ngono ya. Lho lek iso, saya ini ngajak nang sing apik ngono lho. Dene gak Nah, gelem ya, ya ya. monggo kerso. Yes, Saya kan. cuman mengajak kepada kebaikan. Lanjut, Berarti yang masih ada. nomor 3 Nggih. kesimpulannya hadis tadi itu adalah apa? Nomor 3 itu bahwa orang kirim doa sampai Nggih. itu adalah sampai ke alam kubur. Itu nomor 3. Logika saja, logika. Pelapah kurma saja itu bisa meringankan beban. Apa mana wong meninggal dunia dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bisa dipaham? Paham. Paham ya. Saya membaca hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasaddaku an anfusikum wa an mautakum walau bisir batimai. Sedekahlah kalian semuanya terhadap diri kalian sendiri. Wa an mautakum, dan orang-orang mati di antara kalian ya keluarganya waktu yang meninggal. Oke. Walau bisir batimain, walaupun toh hanya seteguk dengan air. Ba'ilam takdiru ala dalik. Tapi ayatin min kitabillah. Jikalau sedekah dengan seteguk air kok nggak mampu, maka bacakan satu ayat saja dari kitab suci Allah. Satu ayat saja ya. Satu ayat saja. Tapi ayatin min kitabillah. Satu ayat dari kitab Allah. Fa'ilam ta'alamu syai'an minal Qur'an. Jikalau kalian semuanya tidak paham atau tidak mampu membaca satu ayat dari Al-Quran, fad'u birrahma wal maghfirah faqad wa'adakum bil ijabah. Maka doakan mereka, orang-orang yang mati itu mendapatkan rahmat, fad'u birrahma wal maghfirah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad wa'adakum bil ijabah. Maka Allah benar-benar telah berjanji akan mengabulkan doa kalian semua. Ini hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bagi mereka orang-orang yang nggak suka, mohon maaf, konco-konco sing gak seneng tahlilan, gak seneng kirim donga, gak popo, tapi ojo alok, ya. Alok, alok. Alok. Yang kadang-kadang ono, kadang saya itu kan sering membaca di Facebook itu wong kirim donga bid'ah dan haram, syirik dan lain. Ya biar saja. Kemelinti. Itu kan keyakinan masing-masing, Ustaz. Biarkan saja. Kita menghargai. Tapi yang jelas dengan hadis tadi kesimpulan saya begini. Berarti orang yang sudah mati itu kok iso bengok, kok iso sambat. Kirim WhatsApp nang anak bojone. Aku kirim ono donga. Kena ngono lho. Saking wong mati tak digawani HP. Ya, wong mati gak nggawa. Nang ngene kuburan gak ono. Apa? Jus apokat. Gak ono jus apokat, gak ono WhatsApp sing ono siksane malaikat. Ngono ah. Iya. Sing ono siksane malaikat. Makanya mungkin pertemuan selanjutnya kita bahas yang apa? Menggunjing tadi, Ustaz. Menggunjing ya? Iya, menggunjingnya itu kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ya, berarti durasinya sudah habis ini ya. Oke. Ya, durasinya sudah habis. Titik ae pokoknya rutin. Ya. Cipto, icip-icip padha rata. Nggih. Engko lek bok gak iso nerima uteke. Jadi kesimpulannya satu, Nggih. kesimpulan dari hadis satu itu kalau kencing harus cewek. Ya. Kalau kencing harus cewek. Nomor 2, jangan suka menggunjing terhadap orang lain. Okay. Nomor 3, apa itu kirim doa itu insya Allah sampai kepada Nabi Muhammad. Kepada orang yang dikirimi doa. Artinya hadis ini sudah mengatakan, ya, pelapa kurma bisa meringankan beban orang yang sudah meninggal. Karena sampai sekarang itu tradisi orang Indonesia kalau orang meninggal ditaburi dengan bunga. Ya. Biarpun nggak pastan tapi kan ada dasar yang merujuk ke sana, menjadikan kita semuanya ini melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad
dengan menancapkan pelapa kurma, berarti kita semuanya menaburkan bunga. Ini kan termasuk Kanjeng Nabi lo tahu nancepno pelapa kurma. Sedangkan ini kan gak ono pelapa kurma, akhirnya kita tabur. Gitu loh ya. Dikiaskan dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paham ya? Nggih, Ustaz, matur nuwun. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Barokah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan panjang umur. Amin. Sukses selalu. Amin. Para sisa menangi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu insyaallah besok.